Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Pak Kiai Ahmad Nawawi Halim dan seluruh jajarannya, para asatid, para hujaz, anak-anak santri baik putra maupun putri yang sangat kami banggakan dan kami cintai, ibu-ibu, bapak, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuwajahah di tempat yang mulia ini untuk mengikuti taklim bulanan yang rutin tiap bulannya dilaksanakan di Al-Musyarrafah. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan, tadi saya dengerin Ustadz Ghazali bicara tentang hukum itu ya, yang dianggap sepele itu luar biasa ya, karena kita kadang-kadang dalam melaksanakan ibadah itu banyak rangkaiannya yang harus kita jalani, yang kadang-kadang kita belum tahu ilmunya, padahal itu hukum yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini menambah ilmu kita sehingga dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk santri ya, tolong dihafal hadis-hadisnya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Sekarang ini di musabaqah tilawatil Quran itu hadis ikut dilombakan ya. Jadi yang dilombakan itu hafalan 100 hadis berikut sanadnya. Kalau anak Al-Musyarrafah saya yakin sudah banyak yang hafal, tapi sanadnya yang lupa mungkin ya Ustaz ya. Nah itu dihafalin nama berikut sanadnya. Ya, jadi insya Allah tahu di tahun depan Ustadz nanti santri-santri kita kirim untuk mengikuti lomba, dan sebelumnya nanti kita adakan pembinaan. Ada juga hafalan 500 hadis ya. Itu saya kemarin Pak Kiai dari Jawa Timur, anak umur 15 tahun 100 hadis berikut sanadnya itu hafal banget itu. Aduh, saya satu hadis sama sanadnya aja nggak hafal. Ya, hafal. Kalau Ustadz Yahya maafal ya. Jadi kita berharap nantinya kedepannya nih anak-anak santri dari Musyarrafah bin Putra Putri ikut ya, kita fokuskan untuk hafalan hadis saja. Kalau sekarang kan hebat ya, kalau santri hafal 100 hadis dari sanadnya bisa juara 1 tingkat kota aja, apalagi tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional. Hadiahnya di samping berangkat haji, duitnya kemarin berapa Kiai? 250 juta di berangkatan haji sama orang tuanya, kan luar biasa ya. Jadi kalau ditekuni ya, jadi santri itu paling enak sekarang ya. Ilmunya dapat, keberkahannya dari luar biasa ya. Itu yang tahu udah hafal berapa? 50 hadis sudah hafal. Ibu bapak dan sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita maklumi bersama, sekarang ini kita berada di tahapan pemilu. Tahapannya adalah masa kampanye. Masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November kemarin sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Pelaksanaan pemilunya itu tanggal 14 Februari. Jadi ada masa tenang 3 hari. Masa tenang yang kadang-kadang bikin orang tidak tenang ya. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, dalam pemilu ini kita mempunyai hak sebagai warga untuk ikut serta menentukan pilihan, baik itu presiden, wakil presiden, anggota DPR RI,
anggota DPD RI maupun anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena kita orang Jakarta hanya 4 suara. Saya yakin di antara bapak-bapak, ibu-ibu pastilah punya perbedaan dalam menentukan pilihan. Silakan aja kita bebas untuk memilih, ya, tanya pada hati nurani kita. Yang penting dalam perbedaan ini kita tidak akan menimbulkan perpecahan rasa persatuan kesatuan kita, ya. Jadi walaupun beda-beda silahkan saja, tapi yang jelas kita harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basariyah kita, ukhuwah batoniyah kita menjadi keluarga besar, keluarga satu al-musarrafah. Itu yang paling penting. Jadi kalau beda-beda pilihan silahkan aja. Yang penting masalah milih itu nomor 1. Jadi jangan sampai nggak milih, ya. Iya. Jadi prinsipnya gitu ya. Nggak ada yang salah kan saya ngomong. Ya, jadi karena ada calonnya ada 3 presiden, ya pilih 1. Kalau 2 nggak sah, apalagi 3 nggak sah. Jadi tolong pilih 1, ya Bu. Ingat pilih berapa Bu? 1. Ya, Bapak ingat ya, milihnya cuma berapa? 1. Iya, iya. Nggak salah kan saya ngomong kan? Ya, jadi kalau ada tadi Panwaslu apa nanti Pak Haji Saroni kampanye nggak ada, ya, saya ngunjukin aja kok. Ya. Jadi saya pesan karena nanti di masa-masa ini banyak sekali nanti orang-orang yang mengatasnamakan tim sukses apapun itu bentuknya yang akan datang ke tempat ibu, mempengaruhi ibu dengan bawa ini mengimin itu. Ibu tetap ikuti apa yang sudah disampaikan oleh para kiai. Hati nurani kita tanya, dan ini nggak akan bohong, mana yang paling bagus untuk kita, karena itu akan menentukan 5 tahun ke depan. Begitu juga memilih calon-calon, ya pilihlah orang yang amanah, yang bisa menyalurkan aspirasi kita, yang selama ini memperjuangkan Islam siapa, ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak lupa bahwa kita punya agama yang memberi tuntunan kriteria apa pemimpin yang harus kita pilih. Saya itu kadang-kadang keder, pemilu kemarin saja Provinsi DKI Jakarta ini 40% anggota DPR-nya itu non muslim. Padahal masyarakat Jakarta kan terkenal orang agamis. Tapi wakil kita yang di DPRD, terutama dari PDI, PPSI, terus dari partai-partai lain, partai-partai nasional, ya, itu 40% wakil yang dipilih oleh Bapak Ibu non muslim. Ya nggak mungkin mereka itu memperjuangkan kita. Ini pelajaran. Kedepannya kita lihat, ya, siapa yang akan kita pilih. Ya, jadi itu. Jadi Pak Kiai sudah selalu memberikan arahan di Al-Musarrafah ini, ya. Kita sudah punya calon-calon yang bisa membawa aspirasi kita. Itu pesan saya. Jadi mohon di masa tenang nantinya yang bikin nggak tenang, ibu nggak usah terpengaruh, ibu nggak usah mengikuti ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membawa kita untuk memilih orang-orang yang tidak memperjuangkan aspirasi umat Islam. Dan yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa insya Allah di Provinsi DKI Jakarta ini mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Desember itu akan dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat provinsi yang kebetulan pelaksananya di Jakarta Selatan. Dan insya Allah dari juara-juara yang nantinya akan dipilih
itu akan mewakili Provinsi DKI untuk ikut Musabaqah Tilawatil Quran 30 tahun 2024 di Samarinda. Ya, mudah-mudahan saya minta doa restu dari ibu bapak sekalian, mudah-mudahan Jakarta Selatan itu besok menjadi juara umum. Ya, karena saya dapat mandat, dapat amanah, dapat beban Pak Kiai, Pak Wali Kota pesan Pak Haji usahakan Jakarta Selatan juara umum, sehingga saya di akhir hari ini mempersiapkan kori-korinya, hafid-hafidnya, mufassirohnya, dan penghafal hadis. Kita latih terus ya untuk mempersiapkan diri mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran. Dan insya Allah ya di Jakarta Selatan ini yang biasanya paling banyak ya melahirkan juara-juara, ya kita berharap untuk tahun ini juga demikian. Sekali lagi saya mohon doa restu dari ibu bapak sekalian yang kebetulan saya mendapat amanah jadi ketua LPTQ Jakarta Selatan. Doakan mudah-mudahan Jakarta Selatan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 tingkat Provinsi DKI Jakarta bisa meraih juara umum. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami simpulkan, saya mohon kepada santri-santri ini rajin terus belajar mumpung masih kesempatan. Kalau sudah tua kayak saya udah tinggal nyeselnya, kenapa dulu kita nggak rajin belajar. Kalian masih muda-muda, persiapkan diri kalian untuk mempelajari ilmu agama, dan insya Allah kalau kita banyak mempelajari ilmu agama, ilmu umumnya akan ikut. Tapi kalau belajar ilmu umum, agamanya nggak bakal ikut ya. Dan sekarang ini kesempatan santri untuk memperoleh tempat di segala bidang paling mudah. Kalian hafal Al-Quran, masuk tentara, masuk polisi tanpa tes bisa masuk. Begitu juga masuk di kementerian-kementerian, hafal aja Al-Quran, gampang sekarang. Sekarang yang dicari itu, kalau ilmu yang lain, bahasa Inggris, matematik, biologi dan sebagainya, orang semua pinter bisa. Tapi hafal Al-Quran ini yang paling dicari sekarang ini, karena masing-masing instansi maupun lembaga itu menginginkan ada pegawainya, karyawannya itu orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran ya. Dan yang kedua, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, hati-hati untuk menggunakan hak kita, karena konstitusi mengatur demikian, 5 tahun sekali kita mempunyai hak untuk menentukan masa depan bangsa ini. Dan tolong hati-hati jangan sampai kecolongan kayak pemilu-pemilu yang lalu. Orang Islam mendapatkan wakil bukan orang Islam, ini sangat ironis. Dan yang terakhir mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat provinsi berjalan lancar dan Jakarta Selatan menjadi juara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarrom Al-Ustadz Haji Syaroni Muhammad selaku Ketua DMI Kecamatan Pesanggerahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarrom Abina Kiai Haji Ahmad Nawawi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat mudah-mudahan panjang umurnya. Bapak-bapak panjang umurnya. Hadirin sekalian sehat-sehat semuanya. Insyaallah ibadah kita dicatat hari ini mendapat ampunan, macam-macam dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jadi rutin ya talim di sini tiap bulan. Dan bulannya kemarin memang agak mundur 1 minggu. Jadi minggu kedua, ini minggu pertama. Jangan lupa nanti Januari itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 kita talim di sini, minggu pertama jatuh pada tanggal 7. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sekalian kita tasyakur kepada Allah dalam menghadapi tahun baru itu. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Tahun depan, tahun 2024, mudah-mudahan sehat-sehat semua, panjang umur, murah rezeki, dan insya Allah rezekinya bertambah-tambah, semakin berkah, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita punya agenda nanti, yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita akan ziarah, tur ziarah ya, ke daerah Jawa Tengah, terakhir ke Guci. Siapa yang mau ikut, nanti insya Allah daftar dengan Bu Haji Titi. Untuk ibu-ibu dengan Bu Haji Titi, dengan biaya tanya aja Haji Titi dah tuh per orangnya berapa ya. Kalau nggak salah 300.000 apa berapa tuh deh ya. Mudah-mudahan sehat semuanya bisa ikut kita ziarah, dan mudah-mudahan selamat, sehat walafiat, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti bala jatuhnya bulan Februari itu. Februari tanggal berapa? 17-18. Sekalian kita manasik haji. Manasik haji yang mau berangkat tahun akan datang nih, yaitu manasik safari, manasik insyaallah mereka kita ajak ke Guci sana. Dan ada satu rombongan tahun 2019 dulu yang belum sempat saya ajak ke Guci. Insyaallah tahun ini saya siapin satu bus ya, saya siapin satu bus untuk yang tahun 2019. Soalnya waktu itu langsung pandemi, jadi nggak jali ya, masih utang saya. Oleh karena itu insya Allah sekarang udah aman, saya mau ajak ke sana. Saya siapin cuma satu bus, sebab udah banyak yang ini, udah banyak yang pulang kampung macam ya. Ada pulang ke hadirat Allah juga udah ada ya. Jadi insya Allah sebus mah ada. Saya pakai bus yang 48, yang kursinya berdua, bukan 2 bertiga, supaya agak lega nih.
Kalau 2 bertiga bener banyak orangnya tapi sempit, nggak nyaman untuk keluar kota. Ada nggak sini yang haji tahun 2019? Ada? Oh iya, kasih tahu sama teman-temannya ya, terutama yang aktif ngaji sini, yang harus daftar itu, ya. Insya Allah saya kasih free ya, sebab saya hutang itu untuk mereka. 1 bus saya siapin. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa juga untuk bisa mengikuti apa itu? Oh, kalender. Ya, kalender yang udah jadi, coba tolong. Kalender SD apa? Hah? Oh, Pak Haji Teguh, ya bawa sini. Bawa sini, Pak. Oh, Pak Haji Teguh. Emang lagi diharap-harap ini kalender dari tadi. Iya, Pak Haji Teguh. Ya, mudah-mudahan Pak Haji Teguh juga menang dia ya. Dapat dia untuk caleg di DPRD Provinsi DKI nomor 8. Ya, ingetin aja DPRD nomor 8 tuh. Sebab nanti nggak ada fotonya. Nanti cuman dia ada nama nomor 8, Haji Teguh Arif. Mudah-mudahan dukungan kita berhasil. Berdoa kita senantiasa semoga cita-cita kita adalah semuanya tercapai. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu diantara agenda kita. Cuman begitu pada bulan Januari besok tanggal 7 ya, terutama yang mau daftar untuk ikut sama-sama kita tur ziarah ke Guci, dimohon hadir semuanya ya. Tanggal 7 Januari dimohon hadir semuanya. Kalian menentukan saya untuk memakai mobil berapa bus mestinya, sesuai jumlah yang sudah kita ingin siapkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya kewajiban saya nih ya untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Anak-anakku sekalian, dibuka kitab Riyadhus Shalihinnya ya. Dibuka Riyadhus Shalihinnya halaman 201 apa kalau nggak salah, coba lihat, masih babul khauf. Babul khauf, hadis yang pertama. Hadisnya yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata ia Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah orang yang benar ya, orang yang jujur, al-masduq, dan dibenarkan. Jadi senantiasa membawa kebenaran di tengah-tengah umat untuk umatnya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh umat. As-sadiqul masduq, baginda kita junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Inna ahadakum, bahwasanya salah satu di antaramu, maksudnya satu persatu semuanya tuh, siapa-siapa di antaramu ya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, bahwasanya di antara kamu semuanya dihimpunkan, dikumpulkan, yujma'u khalquhu, penciptaannya. Jadi tentang penciptaan kita nih manusia, tentang penciptaan manusia. Ahadakum, satu-satu di antara kamu semuanya. Yujma'u,
dikumpulkan, dihimpunkan, diciptakan. Khalquhu, kejadiannya, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Halo? Maka ibu dalam keadaan hamil. Ceritakan tentang ibu hamil. Allah menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita arba'ina yauman nutfatan, 40 hari. Pertama 40 hari baru merupakan air mani, masih merupakan sperma. Jadi belum membentuk. Itu selama 40 hari. Bapak-bapak, supaya ingat ini pengen punya keturunan ya, terutama yang pengantin baru. Mana ada pengantin baru nggak? Ya pengantin lama juga nggak apa-apa kalau mau lagi. Nah, pengen punya anak lagi ya. Nah, jadi diciptakan di dalam kandungan ibu kita, di dalam rahim. Rahim itu kasih sayang. Makanya adanya sama ibu tuh kasih sayang. Ya, makanya ada lagu kasih ibu. Kasih bapak ada nggak? Ada. Kasih bapak kepada beta. Ada nggak? Yang ada apa? Kasih ibu kepada beta. Terus ya dah, ibu-ibu biarin senang tuh ibu-ibu dulu dah, ya gak? Senang gak bu kira-kira bahwa rahim adanya pada ibu? Bapak nggak punya rahim walaupun namanya Abdurrahim, nggak ada rahim pada bapak. Yang ada pada ibu, kasih sayang pada ibu luar biasa. Berapa lama tuh di dalam waktu hamilnya? Sampai 9 bulan rata-rata. Jadi ketika awal hamil, begitu diciptakan dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala dari sperma yang dititipkan oleh seorang ayah, seorang suami pada rahim istrinya. Nah, jadilah kita semuanya pada awalnya 40 hari baru masih bentuk sperma, air mani, masih encer, nutfah, masih berupa air mani. Berapa lama? 40 hari. Jadi berubah, lama-lama udah 40 hari kental dah tuh. Udah kental, udah gak kemana-mana. Ya, udah kental. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian jadi segumpal darah selama 40 hari. Jadi berapa hari? 40 tambah 40. Berapa hari? 80 hari. Proses pada 40 hari kedua segumpal darah. Jadi berubah menjadi segumpal darah. Diproses pada 40 hari. Ya. Nah, pada saat itu ibu-ibu apa namanya tuh kalau pengen ini pengen itu makan ngerujak apa namanya? Ngidam. Mulai ya. Ngidam tuh enak nggak enak katanya. Enak sebab apa? Pengen punya anak. Pengen punya anak. Itu orang tua atau mertua udah girang banget. Ya biasa neng katanya, biasa itu mah neng. Alhamdulillah neng udah mulai ngidam. Ya udah mulai ngidam, girang tuh mertua. Punya cucu kalau gitu nih, gak lama lagi nih. Buktinya mantu gua udah mulai kuek begitu ya. Subhanallah ya. Itu
Itu selama 40 hari hanya berbentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian berubah lagi berbentuk segumpal daging selama 40 hari lagi. Ya, 40 tambah 40 tambah 40 berapa hari? 120 hari sama dengan 4 bulan. Nah, kemudian udah berbentuk semacam daging, ya, selama 40 hari terakhir. Kemudian usianya di dalam rahim itu sudah 120 hari. Summa yursalu al-malaku. Kemudian diutus malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus malaikat untuk menemui, ya, perempuan tadi yang mulai hamilnya sudah 4 bulan. Nah, ngapain itu di situ malaikat diperintah oleh Allah? Fayanfuhu, maka dia akan meniup fihi, pada mudghah tadi, pada segumpal daging tadi, ruh. Nah, jadi begitu dapat 4 bulan ditiup ruh, ya, dari alam azali ditiupkan kepada rahim si perempuan tadi, di mana di situ ada segumpal daging, ya, dikasih ruh. Nah, disitulah ibu-ibu mulai megang-megang perutnya. Pak, Bapak pernah megang belum? Yang punya bini nih, pernah megang? Tuh kalau udah 4 bulan, usap-usap perutnya. Tuh rasanya kerdek. Ada gerak-gerakan udah mulai. Benar. Udah mulai, sebab udah ada ruhnya tuh anak. Tuh janin sudah mulai ada ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat disuruh mencatat buat nasibnya ini anak nanti dengan 4 kalimat. 4 kalimat, ya, yang akan dicatat kepada anak ini. Dicatat apanya? Bikatsbi rizkihi. Yang pertama dicatat tentang rizkinya ini anak nanti, ya. Jadi rizki kita, Bapak Ibu sekalian, sudah dicantum, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita. Baru 4 bulan. Makanya banyak orang yang pada nyelamatin tuh. Kalau seorang perempuan, apakah itu mantu kita, apakah anak kita, pada usia kehamilan 4 bulan bikin selamatan biasanya tuh tradisi kita. Bu, betul ya Bu ya? Nah, di situ makanya di situ pada bikin selamatan, bahwanya bersyukur kepada Allah akan mendapatkan seorang anak, akan mendapatkan seorang cucu, ya, yang akan hamil mantu kita atau anak kita, selamatan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anak ini rezekinya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dicatat rezekinya berkah. Bapak-bapak, kita sebetulnya dalam pernikahan jangan takut nggak kuat ngempanin. Sebab rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki istri kita, semuanya udah di tangan Allah. Allah yang akan menjamin. Mau punya anak berapa, tetap nanti ada rezekinya Allah berikan kepada mereka. Jangan baru kawin udah takut punya anak. Jangan, terutama perempuan. Lagi perempuan, ya. Rizki yang sudah disiapkan untuk anak kita di dalam kandungan itu awalnya mula pertama dari mana? Nah, ketika hamil sudah mulai tua. Halo Ibu. Halo.
Kalau hamil udah 6 bulan, 7 bulan, buah dadanya mulai nongol. Halo, anten baru nih, mulai nongol. Mulai ada isinya, ada gede. Dulu mah kempes, kecil. Waktu kawin juga masih taruhin batok di sini. Ya. Tapi begitu hamil mau lahir terus ada yang berkembang. Dan mulai pernah nggak? Iya. Iya, kalau punya ngaten baru dan jadi ngaten baru pasti ngerasain ngaten baru nih. Ya, pasti yang udah pada nikah, anak-anak mau dengerin aja dulu baca. Ya. Lu mah jangan lagi bayang-bayangin, jangan bayangin. Ini mah lagi ngomong sama orang tua-tua. Ya, yang udah pada punya istri dan juga istri yang sudah punya suami. Dan juga calon-calon istri, calon suami juga biar tahu bahwa nanti akan kejadian anak-anak kita yang akan hamil istri kita, itu kita tahu prosesnya. Rizkinya udah dicatat oleh Allah. Wah, Masya Allah, ini pendatang ini juga ya, Tuhan pilihan kita ya. Bapak-ibu sekalian, rizki sudah disiapkan. Makanya begitu dia hamil udah agak tua, mulai tuh disiapin oleh Allah, melupakan ASI, air susu ibu. Kapan dia keluarnya air susu? Setelah oroknya lahir. Setelah orok lahir, mulai udah kenceng. Ayo tong, ayo neng, ayo, wah, pakai netain itu, ya, pengalaman ya, pengalaman yang penting ngomongin pengalaman aja nih mah, nih ngatain baru nih, pokoknya ente yang bisa ngerasain itu nanti, ya, itu rezeki siapa tuh? Halo, laki-laki, rezeki siapa? Buat siapa? Buat anak, jangan deh berebut, ya. Ini berebut sama anak. Kadang-kadang dia jawab, arang satu ya neng. Begitu. Kamu yang kanan, aku yang kiri. Wah, ya masih nggak mau kalah juga, pinter emang tuh bapak ya. Pinter bapaknya. Masih mau sarang satu juga katanya. Ya, rizkinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ASI, air susu ibu, itu berada berapa lama tuh di 2 tahun. Buat siapa? Buat orok, supaya dia bisa nyusu selama 2 tahun. Kempes lagi bang, kempes lagi, kecil lagi. Apalagi kalau udah nyudung udah jadi kisut, koplah kapleh nantinya. Ya. Tuh, kecil lagi, habis. Ya. Masih nyari aja. Lagi gua dihabisin katanya. Ya. Kata bapaknya tuh. Ya, lu doyan bener tong pada gitu. Gua dihabisin nih kata dia. Ya. Ini wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi. Apalagi rizkinya itu sampai 2 tahun. Makanya diperintahkan ibu-ibu yang pada hamil, diperintah susuilah anak itu sampai 2 tahun supaya normal sesuai dengan perintah Allah, dan sudah disediakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada tuh tentang masalah hadonah segala macam ya. Hati-hati, jangan masih kecil kita kasih udah susu ibu, susu apa? Susu sapi. Nanti kelakuannya begitu dewasa, remaja udah kayak sapi. Akhlaknya akhlak sapi. Ya, nggak seperti akhlak ibunya. Sebab anak ini nanti tergantung akhlak ibunya. Di mana akhlak ibu lebih ditiru daripada akhlak bapaknya. Kalau bapak, kalaupun bapak nih orang ortati bener, ibadahnya kurang rajin segala macam, kalau ibunya rajin ibadah, pandai ibadah, ya, jadi istri yang soleha,
jadi wanita yang solihah, niscaya insya Allah anaknya nanti ini akhlaknya seperti ibunya. Ya, begitu. Tetapi walaupun suaminya, Bu, walaupun suaminya ahli ibadah rajin, kalau ibunya nggak bagus akhlaknya, nanti hasilnya seperti ibunya juga. Makanya tergantung ibu, anak-anak itu. Sebab apa? Lebih banyak bergaul sama ibu, lebih dekat sama ibu anak-anak kita. Apalagi kalau meninggal, ya, kalau meninggal salah satu bapak atau ibu, ya kan, meninggal bapaknya, ibu pasti bisa ngerawatin nih anak-anak, pasti bisa ngerawatin, ya, kalau ditinggal oleh bapaknya. Tapi kalau ditinggal oleh ibunya, nah orok ini bapak nggak bisa ngerawatin, ya, makanya kudu buru-buru dia kudu cari penggantinya gitu, ya. Nah, kalau ada orok yang ngurusin orok, ya. Nah, ini Bapak sekalian rahimakumullah, ya, kita lihat aja mana bisa orang bisa ngerawatin orok kalau ditinggal oleh istrinya. Udah puyeng dia, kadang titipin sama mertuanya, mak, nih mak tolong ngurusin bocah, susunya apa, udah susu kaleng aja kasih deh. Ya, kasihan sekali nasib anak-anak. Ditinggalin berapa juga, kalau orang perempuan pasti bisa ngurusin. Begitulah kesolehan orang perempuan. Nah, terusin aja dulu dah. Wa ajalihi, begitu juga ajalnya, sudah ditentukan nanti umurnya. Rizki sudah dijamin oleh Allah, ajal juga umur sudah ditentukan oleh Allah. Umur ini, ya, tergantung Allah tentukan pada saat itu. Ada juga yang baru lahir langsung innalillahi, hanya harian umurnya ada, bulanan ada, tahunan ada, berapa tahun ada, sampai umurnya panjang, maka ada juga banyak, ya. Makanya tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, kita, ya, masih ada, ya, kita sebagai kakek masih ada, kita sebagai ayah masih ada, tapi ada yang cucu kita udah meninggal, ya kan, anak kita udah meninggal, ya, ada banyak. Dan kalau punya anak, makanya kita sunnahkan bikin akekah untuk nebus anak itu. Kalau anak kita dia meninggal dunia dari waktu kecil, maka dia sudah nungguin kita di pintu surga. Nungguin kita di pintu surga. Jangan bersedih, bapak-bapak, ibu-ibu ditinggalin anak masih kecil. Nah, kita masih kecil, dia akan memberi syafaat kita nanti pada di negeri akhirat, sudah nungguin kita nanti di dalam surga. Cuman harus ditebus dengan bikin akekah. Udah bikin akekah belum? Udah. Kali kalau belum nih ada di bosnya nih. Ada bosnya. Segera akekah murah di sini. Ada ya tergantung kelasnya, mau murah mau yang kayak apa gitu. Ada levelnya. Ya. Mau bikin kambing guling silahkan. Ya. Alhamdulillah lah, setiap kita maulid ada aja tuh yang bikin akekah di sini. Seperti tahun kemarin ada juga dibikin kambing guling. Alhamdulillah. Kayak Sukron Maun, getem banget ya makannya, doyan bener. Wah, apa dia punya apa untuk cuci mulutnya juga luar biasa. Terus makan kambing guling, langsung cuci mulutnya duren montong. Ya. Aduh, kuat bener, sehat bener Pak Kiai itu ya. Alhamdulillah. Ada diskon sekarang kalau mesen ya. Ada diskon ini, mumpung sekarang dah. Ada diskon. Dikasih diskon, saya suruh dah kalau jemaah sini tolong Ji di diskon ini, soalnya nomor 8 supaya dapat ini, ya, supaya jadi nih, ya, mudah-mudahan, ya, Bapak sekalian. Ini saya minta kan pasang spanduk di sini, udah pasang belum? Mana juga dipasang. Aduh, rupanya, ya, saya bilang pasang spanduk sini yang gede, nomor 8 Haji Teguh Arif gitu, ya.
Mudah-mudahan beliau adalah berhasil ya. Ajalnya sampai umur berapa itu sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi wa amaluhu amalnya ya, amal perbuatannya nanti itu sudah ditentukan. Seperti sekarang kita di sini duduk di sini emang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, emang udah ditentukan oleh Allah. Nanti hari Ahad, hari Minggu, tanggal berapa ini? Tanggal 3 Desember kita ada di sini, udah dicatat dari sononya. Sambil nungguin panggilan kehadirat Allah nanti kapan? Mudah-mudahan masih berapa puluh tahun lagi ya. Dipanggil ke sono mah. Wasakiyun au sa'idun, dan nasib dia jadi orang yang sakiyun, sengsara. Au sa'idun, atau jadi orang yang bahagia. Itu sudah ditentukan pada waktu di dalam kandungan 4 bulan. Kayaknya saya kasih buku Majmu itu ada di situ doa untuk 7 bulan. 7 bulan situ ada tuh. Ya, doa, baca doa sesudah baca ya surah Yusuf. Majmu. Yang barangkali ada yang belum punya silakan nanti di rumah ada tersedia. Majmu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mana terusnya? Sakiyun au sa'idun. Wallazi la ilaha ghairuhu, maka demi zat Allah yang tiada Tuhan melainkan selain Dia, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, bahwasanya di antara kamu la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh berusaha untuk beramal dengan amal-amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai keadaannya di antara dia dan surga tinggal 1 jengkal. Halo? Tinggal 1 jengkal menuju surga, berarti di akhir hayat. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab, maka didahului catatan amalnya itu di akhirnya itu paya malu bi amali ahlin nar, tiba-tiba tinggal sejengkal umurnya dia beramal amalan ahli neraka. Ya Karim, dari kecil dari muda udah beramal, udah tua beramal terus ahli surga, tinggal dikit lagi umurnya tahu-tahu dia beramal amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka orang itu jadi masuk ke neraka. Jadi tergantung pada akhirnya nanti. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah husnul khotimah. Allahumma ij'al khaira umri awakhirahu wa khairu amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah terakhir umur saya adalah yang terakhir, yang bagus. Begitu juga amal perbuatan saya yang terakhir adalah yang terbagus. Namanya husnul khotimah. Wa khairu ayyamina yaumul liqa'i. Dan sebaik-baik hari-hari kami adalah hari ketika jumpa dengan Allah. Di mana kita pada hari itu sedang beramal soleh. Berjumpa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang beramal soleh. Namanya husnul khotimah. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya di antara kamu la ya'malu bi amali ahlin nar, kerjaannya, melakukannya, perbuatannya senantiasa perbuatan ahli neraka dari muda sampai tua. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sehingga terjadi di antara dia dan neraka tinggal 1 jengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, maka didahulukan di situ catatan di dalam kitabnya amal mereka. Fayamalu bi amali ahlil jannah, tiba-tiba di akhir hayatnya amalan ahli surga yang dikerjain.
fayadkhuluha, maka masuklah dia akhirnya ke surga. Jadi tergantung amal perbuatan kita terakhir. Kita mah tinggal membidik aja semuanya. Jangan sampai kita akhiri hayat kita dengan amal-amal buruk ahli neraka. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, mampu berbuat ibadah, berbuat keimanan kita sampai akhir hayat kita. Yasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah, maka tiba-tiba di akhir hayatnya dia dengan amal ahli surga. Ya fayadkhuluha, maka jadilah ia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dari sekalian jemaah sini yang hadir di sini semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dari sekarang kita berbekal-bekal buat akhirat. Berbekal-bekal buat akhirat. Berbekal-bekal akhirat. Dan jangan kita selingi dengan putus asa, dengan bosan, dengan penyesalan dan sebagainya. Tidak ada. Semuanya kita harus menuntut ridho Allah Subhanahu. Ikutin aja bagaikan air yang mengalir. Taatilah aja, ikutilah perintah Allah. Segala yang diperintah kita lakukan, segala yang dilarang kita tinggalkan. Maka sampai akhir kita mampu berbuat itu, namanya kita husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti dari sekarang sampai akhir hayat kita senantiasa adalah dalam bentuk ibadah, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini. Anak-anak sudah pada ngantuk tuh, sebab sudah malam dia pada begadang juga rupanya. Ya. Ada acara apa semalam tuh anak-anak katanya ya? Ada lomba-lomba segala macam. Ya, kelas meeting. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senang dan semangat, terus semangat ya. Beribadah, menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ilmu Anda, bermanfaat ilmu Anda, bermanfaat kehidupan Anda di tengah-tengah umat, menjadi dai-dai yang benar-benar menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita memang nanti beda-beda, tetapi semuanya dalam bentuk amal soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitu tadi pesan saya. Jadi bulan depan tanggal 7 Januari kita akan hadir lagi di sini dan menentukan siapa yang mau ikut-ikut ziarah supaya pada saat itu bisa kita catat dan insya Allah berangkat pada bulan Februari pada tanggal 17, 18, 2 hari. Baik. Iya, udah pemilu kan? Pemilu tanggal 14 kan? Ya mudah-mudahan sambil syukuran dah. Insya Allah. Ada yang biayain juga nanti insya Allah. Insya Allah yang menang tambah biaya lagi buat kita. Pokoknya daftar aja deh kita. Gitu aja, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sepintar mana Ustaz? Ini Ustaz